Setelah pasukan Arab melakukan penaklukan mencengangkan dalam rentang waktu 100 tahun, yang mencapai Spanyol di barat dan sebagian India di timur. Kemewahan, kemegahan kekuasaan dan kemalasan melanda sebagian bangsa Arab, mereka terlena. Bangsa Arab yang dianggap kelas utama di era itu, telah mulai lupa kehidupannya yang keras di gurun pasir Arabia. Pada saat itulah muncul ras petarung nomaden dari stepa Asia Tengah yang akan mendominasi dunia Islam, yaitu suku Turki. Suku Turki mempunyai sepupu suku Mongol yang di masa jayanya juga banyak melakukan penaklukan. Di era dinasti Abbasiyah, penguasa Arab mulai menggunakan tentara budak, yang ditangkap di berbagai wilayah penaklukan, seperti budak Armenia, Tatar, Sirkasia, Yunani, Turki, dan sebagainya. Menurut sejarawan Al-Jahiz, di era dinasti Abbasiyah ada 3 pasukan yang terkenal ketangguhan dan keterampilan militernya, yang membuat khalifah sangat tergantung kepada mereka, yaitu pasukan dari Khurasan Iran, infanteri Arab dan pasukan budak. Pasukan budak yang paling utama adalah ras Turki. Khalifah Abbasiyah menggunakannya sebagai pengawal pribadi, bahkan Khalifah Al-Mutasim punya 40.000 pasukan pengawal yang sebagiannya didominasi etnis Turki. Dari ketiga pasukan tersebut, menurut Al-Jahiz, pasukan budak Turki merupakan yang terbaik. Mereka tangguh, ganas dan loyal kepada majikannya. Mereka juga diakui oleh sejarawan Ibnu Khaldun sebagai pasukan yang disiplin dan efisien. Pasukan Khurasan dari Iran memang kavaleri elit, namun ketahanan mental pasukan ini sangat lemah. Apabila serangan awal pasukan musuh memukul mundur sebagian pasukan, mereka juga ikut mundur bahkan melarikan diri. Pasukan infanteri Arab memang pasukan yang bisa bertempur dimanapun. Mereka menguasai berbagai teknik pengepungan, menerobos formasi musuh, piawai duel 1 lawan 1. Namun mereka tidak terlalu bisa diandalkan saat menghadapi kavaleri musuh dan mereka saling perang antar sesama mereka karena masalah kesukuan. Pasukan Turki punya kelebihan dan mengalahkan kemampuan pasukan lainnya. Pasukan Turki merupakan pasukan serba bisa, mereka bisa jadi kavaleri dan infanteri. Kemampuan kavaleri mereka bahkan mengalahkan kemampuan kavaleri Khawarij dalam soal kecepatan. Saat mereka kehilangan kuda, mereka bisa bertempur sebagai infanteri sama bagusnya. Mereka terampil menggunakan berbagai senjata. Saat mereka mundur, pasukan Turki sama mematikannya seperti mereka menyerang, dan mereka juga menguasai teknik memanah tingkat tinggi. Memanah sambil mundur mereka mengalahkan kemampuan seluruh pasukan Arab. Menurut Al-Jahiz, 1.000 pasukan pemanah berkuda Turki bisa membunuh 1.000 pasukan musuh. Dengan kemampuan tersebut mereka jadi ras tentara paling diperebutkan di dalam dinasti Islam, yang pada akhirnya mereka berkontribusi mendirikan berbagai dinasti Islam, saat melemahnya dinasti Abbasiyah. Di Mesir mereka mendirikan dinasti Tulunid periode 868–905 Masehi dan dinasti Iksidiyah periode 935–969 Masehi. Mendirikan dinasti Syiah terbesar yaitu dinasti Fatimiyah periode tahun 971 sampai tahun 1171. Di wilayah Iran mereka juga mendirikan dinasti Ghaznavid periode tahun 977 sampai tahun 1186, dinasti Buyid periode tahun 939 sampai tahun 1062 dan dinasti Safarid periode tahun 861 sampai tahun 1002. Yang paling kuat adalah dinasti Saljuk periode tahun 1037 sampai tahun 1194, merupakan konfederasi besar suku Turki, yang mengalahkan dan merebut wilayah dinasti yang disebut sebelumnya. Dalam pertempuran Manzikert tahun 1071, pasukan Saljuk Turki mengalahkan secara telak pasukan Bizantium, dan merebut seluruh wilayah Anatolia dan berkontribusi membanjirnya dalam jumlah besar migrasi etnis Turki ke Anatolia dan menetap di sana, yang merupakan wilayah negara Turki modern di masa sekarang. Setelah itu berdirinya dinasti Kurdi Ayyubiyah periode tahun 1171 sampai tahun 1250 yang salah satu pemimpinnya yang terkenal yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Pasukan militernya didominasi pasukan Turki, yang mengalahkan pasukan Salib dan merebut Yerusalem kembali ke tangan Islam. Setelah runtuhnya dinasti Saljuk, pasukan Turki mendirikan dinasti Khwarizmi periode tahun 1077 sampai tahun 1231. Dinasti Sili berganti ditumbangkan, namun ras Turki tetap menjadi tulang punggung militernya.
Dan dua yang terbesar dan paling lama adalah dinasti Mamluk di Mesir periode tahun 1250 sampai tahun 1517 dan dinasti Ottoman atau Kesultanan Utsmaniyah periode tahun 1299 sampai tahun 1922 yang merupakan dinasti Islam terbesar dari non-Arab yang di masa puncaknya wilayahnya terbentang di tiga benua yaitu Asia, Eropa dan Afrika. Kontribusi pasukan Turkilah yang mengakhiri Perang Salib dan mengalahkan seluruh pasukan Salib di Timur Tengah di bawah kekuasaan dinasti Mamluk. Mereka juga menyelamatkan peradaban Islam dari kehancuran total akibat serangan Mongol. Mereka menghentikan kemajuan pasukan Mongol di Mesir pada tahun 1260. Di Mesir mereka mendominasi selama 1 milenium, sebelum dihentikan oleh Muhammad Ali pada abad 19. Fakta yang tak terbantahkan, bangsa Eropa tidak mampu mengalahkan mereka sepenuhnya sebelum ditemukannya senjata api dan artileri lapangan. Jadi ras Turki bisa dikatakan militer paling kuat di abad pertengahan.